Pemirsa, salah satu pasal yang direvisi di Undang-Undang Ciptaker adalah pasal 88 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dikenal dengan pasal pertanggungjawaban mutlak. Dan berikut informasi selengkapnya. Ya, baik, kita kembali bergabung bersama Pak Bambang Hendroyono, Sekjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pak Bambang, tadi kita lanjutkan terkait dengan kekuatan di publik terkait dengan AMDAL ini. Ini kan tadi Anda katakan bahwa ada kekuatan diberikan kepada publik. Sementara kita tahu bahwa masyarakat pun tidak dapat lagi mengajukan keberatan terhadap dokumen AMDAL dalam peraturan baru itu. Bahkan juga di peraturan baru ini juga dikatakan bahwa menghapus hak setiap orang yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN apabila perusahaan atau pejabat menerbitkan izin lingkungan tanpa AMDAL ini. Nah, ini bagaimana Anda menanggapi hal ini? Yang terakhir dikatakan Mbak Elisa dalam kaitan mengajukan gugatan terhadap izin lingkungan. Oke. Pasal ini sebenarnya dengan tadi saya katakan bahwa izin lingkungan terintegrasi sudah dalam perizinan berusaha, itu bukan berarti terus jadinya gugatan ini tidak bisa dilakukan. Karena pasal ini sudah dianggap atau kita lihat sudah tidak relevan pasal ini karena menyebut izin lingkungan. Oke, izin baik. lingkungan sebelumnya memang menjadi objek tun, tapi dengan diintegrasikan dengan perizinan berusaha yang menjadi objek tun adalah izin usaha yang dikeluarkan pemerintah yang disebut perizinan berusaha tadi. Jadi pasal itu hilang bukan berarti substansinya hilang, itu substansinya terintegrasi dalam perizinan berusaha. Oke. Nah, ini yang harus dilihat secara utuh dan nanti ketika dibaca dalam pasal ke pasal, khususnya dalam norma larangan dan juga ketentuan yang mengatur pidana itu terlihat sekali. Nah, dalam kaitan AMDAL, bagaimana keterlibatan masyarakat dalam AMDAL ini juga dalam pasal Undang-Undang CK itu tidak dihapus. Semuanya tetap dilibatkan ketika usaha akan dilakukan di provinsi atau di kabupaten atau di tempat usahanya. Peranan pemrakarsa inilah yang ditugaskan oleh pemerintah untuk melakukan sosialisasi yang pada akhirnya itu dijadikan dasar dokumen AMDAL dan juga tetap ada konsultasi publik kepada tentunya masyarakat yang dari awal sudah dilibatkan di dalam proses AMDAL ini. Oke, berarti jadi masyarakat masih punya kesempatan atau masih dapat mengajukan keberatannya terhadap dokumen AMDAL ini, Pak? Iya. Ketika dari awal pemrakarsa itu akan menyusun AMDAL yang tentunya mengikuti apa yang sudah dituangkan dalam NSPK, itu tetap mereka akan ke lapangan dan pemrakarsa ini orang-orang yang memang paham tentang lingkungan dan mempunyai sertifikat dan standar seluruh Indonesia. Tidak ada lagi pramrakarsa isinya orang-orang yang tidak mengetahui tentang lingkungan. Dan di situ sebenarnya dalam kaitan masyarakat juga bukan sendiri. Jadi keterlibatan masyarakat ini tidak lepas dari
masyarakat yang berkepentingan dan terdampak di sekitar itu dan juga secara radius sekian jaraknya, termasuk kita tidak melepaskan dari pemerhati lingkungan dan LSM pembina masyarakat. Jadi semuanya tetap dilakukan proses konsultasi publik sebelum AMDAL itu hasil uji kelayakan teknis ditetapkan oleh pemerintah. Karena ini menjadi dasar yang mana tadi pasal 22 dan pasal 23 tidak dirubah sama sekali. Keterlibatan masyarakat sampai pada akhirnya pengaduan juga mereka lakukan ketika pelaku usaha melanggar prinsip-prinsip lingkungan yang tertuang dalam SK izin usahanya. Disitulah pengaduan masyarakat bisa dilakukan dan bisa dibuktikan, dan penegakan hukum jelas tegas tidak akan lagi bisa lepas dari jeratan hukum para pelaku usaha yang melanggar ketentuan yang berlaku. Seperti itu Mbak Elisa. Oke, baik. Terakhir Pak Bambang, ini juga banyak mengatakan bahwa alih-alih menjamin kelestarian alam dan juga keamanan bagi masyarakat lokal, tapi beberapa pasal justru dikatakan bertolak belakang dengan hal tersebut, dengan dalih tadinya adalah mengejut investasi. Nah, apa yang bisa menjamin, tentunya apa jaminan yang bisa diberikan dengan adanya undang-undang ini dapat menjamin keamanan bagi masyarakat lokal dan juga tadi kelestarian alam, Pak Bambang? Sekaligus closing statement dari Anda. Ya, jadi berbeda dengan izin usaha yang diberikan oleh pemerintah sebelumnya. Sekarang perizinan berusaha itu dalam satu sistem pengendalian. Dan disinilah berbedanya karena pemerintah melakukan pendekatan dengan risk-based approach, pendekatan berbasis risiko. Dalam melihat RBA ini, sudah saya katakan di awal tadi, K3L, keselamatan, kesehatan, keamanan, ini masyarakat banget nih. Dan lingkungan. Dari 4 lapisan inilah kelihatan usaha itu berdampak penting dan berisiko tinggi. Jadi di sini sebenarnya proses yang sudah kita kuatkan sejak awal bahwa masyarakat menjadi perhatian seluruhnya. Karena dalam prinsip lingkungan hidup itu untuk masyarakat di dalam konstitusional pasal 28A, kita harus menjamin mereka hidup sehat, hidup lebih baik, dan aman dari kegiatan-kegiatan usaha, dan tidak boleh, makanya tidak boleh terjadi pencemaran, tidak boleh terjadi kerusakan, dan tidak boleh terjadi kegaduhan di masyarakat atas usaha itu. Insya Allah Cipta Kerja ini telah membangun sebuah sistem yang terpadu terkendali dengan satu kesatuan NSPK yang dalam CK ini disiapkan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini yang terhormat Bapak Presiden, yang mengkoordinasikan secara utuh gerakan yang sama untuk melakukan perbaikan-perbaikan kelola lingkungan, dan juga persyaratan investasi tetap berjalan. Perizinan berusaha yang dimaksud dengan investasi ini bagaimana bisa tidak ada hambatan, tetap mengikuti prinsip-prinsip mendapatkan investasi. Jadi kata kuncinya sekali lagi bahwa sejak awal pemerintah sudah menentukan standar-standar tadi yang harus atau prinsip-prinsip yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Jadi sekali lagi yang berdampak kepada masyarakat itu menjadi perhatian dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini, khususnya pelaku-pelaku usaha yang diberikan bahasa yang umum itu kemudahan dalam investasi, tapi tidak berarti lepas dari prinsip-prinsip lingkungan yang harus dipenuhi. Begitu Mbak Elisa. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Bambang telah bergabung bersama kami. Pemirsa, Bambang Hendroyono, Sekjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Terima kasih Mbak Elisa. Dan pemirsa, kami masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.